agama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatimah Binti Nurita. Nama saya Muhammad Taufik. Nama saya Yusira. Saya Nurul Islam. Di antaranya yaitu tentang konversi agama. Konversi berasal dari bahasa Latin conversio yang berarti taubat, pindah, atau berubah keyakinan. Lalu dipakai dalam kata Inggris conversion yang mengandung pengertian berubah dari suatu keadaan atau dari suatu agama ke agama lain. Secara sederhananya, konversi yaitu berlawanan arah dengan aturan-aturan atau hukum dan norma-norma yang diyakini sebelumnya. Maka konversi agama merupakan pertumbuhan atau perkembangan spiritual yang mengandung perubahan arah yang cukup berarti dalam sikap terhadap ajaran bidang agama. Dalam prosesnya, konversi agama bisa terjadi secara mendadak ataupun bertahap. Nah, secara umum konversi agama memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya perubahan agama dan kepercayaan. Nah, yang kedua, perubahan yang terjadi dipengaruhi oleh kondisi kejiwaan, sehingga perubahan dapat terjadi secara berproses atau secara mendadak. Yang ketiga, perubahan tersebut bukan hanya berlaku bagi perpindahan kepercayaan dari satu agama ke agama yang lain, tapi juga termasuk perubahan pada yang dirinya sendiri. Dan yang keempat, selain faktor kejiwaan yang disebutkan, maka perubahan itu pun disebabkan oleh faktor tertentu dari Tuhan atau yang kita ketahui sebagai budaya. Lalu dalam praktiknya, proses konversi agama dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yakni konversi internal dan konversi eksternal. Konversi internal terjadi saat seseorang pindah dari madhab dan perspektif tertentu ke madhab dan perspektif lain, tetapi masih dalam lingkungan agama yang sama. Yang kedua yaitu konversi eksternal, terjadi jika seseorang pindah dari suatu agama ke agama yang lain, contohnya dari kafir menjadi muslim. B. Atau yang kedua itu faktor-faktor yang mendorong konversi agama. Konversi agama dapat dialami oleh berbagai hal, yaitu dua. Lalu apa yang menjadi penyebab dari konversi agama ini? Di antaranya adalah satu, menurut kalangan agama. Dua, menurut kalangan sosial. Dan yang ketiga, menurut kalangan psikologi. Dalam perkembangan lain, konversi agama pada dasarnya mengandung dua unsur. Adapun unsur-unsurnya yaitu unsur dari dalam diri, yang kedua unsur dari luar diri. Dalam pandangan yang lain, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konversi agama ini meliputi yang pertama pertentangan batin. Yang selanjutnya pengaruh hubungan dengan konversi agama. Lalu yang ketiga ajaran, perseteruan dan diversi. Setelahnya faktor-faktor yang tersebut lalu ada cinta, ada pernikahan, hidayah Tuhan sampai kepada kebenaran. Dalam hal ini, jika dilihat berdasarkan proses hukumnya menjadi 5 bagian, adapun prosesnya yaitu yang pertama masa tenang, yang kedua masa ketidaktenangan, dan selanjutnya masa konversi, dan yang terakhir masa ekspresi konversi. Nah, berdasarkan proses konversi agama tersebut dapat dikatakan bahwa konversi ini bisa mempengaruhi hal ini menunjukkan bahwa tidak setiap perbedaan dari satu agama ke agama yang lain bisa disebut konversi agama. Dengan kata lain, konversi agama hanya lebih tepat dialamatkan pada mereka yang berusaha secara aktif untuk mendapatkan kebenarannya terhadap ajaran baru yang dianutkan. Nah, orang-orang yang sebelumnya memiliki keyakinan sama lalu masuk ke ajaran agama baru, maka tidak bisa dikatakan melakukan konversi agama. Nah, hal itu melakukan sebuah konversi agama yang tidak sesuai dengan hal yang telah saya jelaskan tersebut. Nah, karena bagaimanapun persoalan keyakinan keagamaan bukanlah hal yang
adalah sikap seseorang yang menyimpang dari aturan-aturan agama. Misal, dalam agama Islam ada kata terakhir yang dinamakan oleh Nabi Muhammad SAW terjadi pada 14 abad belakang. Kalau pada zaman sekarang ada seseorang yang mengaku dirinya nabi, maka hal tersebut dinyatakan telah menyimpang dari agama Islam. Lalu dalam penyimpangan dalam agama ini ada beberapa poin. Yang pertama, ada yang disebut mistik dan agama. Nah, dalam mistik ini terbagi menjadi dua opsi. Ada yang memang menyimpang, tapi ada yang memang ada dalam segi keilmuan. Contoh, yang menyimpang dalam agama Islam dilarang kita menyembah kepada selain Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada orang yang beragama Islam tapi dia menyembah pohon besar, batu besar, jin, setan dan yang lainnya, sehingga dia mengalami hal gaib yang memang dilakukan oleh ritual-ritual tertentu. Maka hal tersebut adalah hal yang menyimpang. Lalu ada hal mistik yang tidak menyimpang. Misal dalam agama Islam ada yang dinamakan oleh ilmu tasawuf. Orang yang mendalami ilmu tersebut maka nantinya akan merasakan kedekatan dengan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal mistik tersebut itu tidak akan menyimpang. Lalu dalam pandangan psikologi, hal mistik itu ternyata dilatar belakangi oleh kejiwaan. Maka bisa dilihat dari dampak setelah seseorang mengalami hal mistik. Apabila seseorang telah mengalami hal mistik tapi menjadi pribadi yang lebih baik, maka hal mistik tersebut disebut dengan hal mistik kebaikan dalam artian tidak menyimpang. Tapi apabila seseorang telah mengalami hal mistik lalu menyimpang, misal dia mengalami hal mistik yang dapat dirinya sebagai nabi, Tuhan, bahkan sekarang ada yang lagi enak-enaknya lagi bilang seseorang yang mengaku baju karena telah mengalami hal mistik katanya. Nah, maka hal tersebut apabila mengarah kepada hal-hal yang tidak baik, hal tersebut disebut dalam pemahaman. Baik teman-teman, selanjutnya bagaimana teman saya sampaikan tadi tentang tingkah laku yang menyimpang. Berbicara tentang psikologi, sering terjadi penyimpangan moralitas di kalangan para remaja. Bahkan di kalangan orang tua pun golongan-golongan orang dewasa itu suka terjadi penyimpangan psikologi. Adapun faktor yang membuat suatu penyimpangan tersebut terjadi itu ada dua faktor. Yang pertama ditinjau dari internal, yang kedua dilihat dari eksternal. Nah, yang pertama ditinjau dari segi internal, yang mana penyimpangan yang disebabkan dari diri sendiri. Yang pertama adalah pola tingkah laku yang benar untuk memperoleh suatu pemenuhan kebutuhan dan juga menghindar dari penolakan. Contoh, suka berdebat dan juga cemas, inklusif di dalamnya, kecandu rokok. Nah, itu merupakan suatu tingkah laku yang mengarah untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan dan menghindar untuk penolakan. Karena itu sudah menjadi suatu kepatanan dalam batin seseorang. Yang kedua, pola tingkah laku yang mengarah untuk mencapai kepuasan. Namun, untuk mencapai kepuasan tersebut disebabkan dilakukan secara agresif. Contohnya apa? Contohnya adalah sikap diri yang ekstrim, melakukan suatu kekerasan ataupun hal-hal yang merugikan orang lain, contoh mencuri dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga termasuk dalam tingkah laku yang menyimpang yang ditimbulkan dari hal-hal yang internal, yaitu pola tingkah laku yang mengarah, yang diarahkan untuk memenuhi
dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Yang kedua, faktor eksternal ya juga dilakukan, yang mana faktor ini sering juga terjadi. Kita bisa pandang atau dilihat dari perspektif ilmu agama. Banyak hal yang menyimpang di sini dicontohkan. Yang pertama adalah pemikiran yang berbeda, yang mana pemikiran tersebut lebih ekstrim. Contoh, kalau di dalam kitab-kitab ilmu agama itu di pondok pesantren suka dikaji tentang aposifah sumpah. Itu menjelaskan tentang hal-hal yang mana pendapat-pendapat pemikir-pemikir itu lebih mengarah pada hal yang membahayakan, terlalu ekstrim untuk dikaji di kalangan umum. Itu merupakan suatu hal yang menyimpang dari agama. Yang kedua, perilaku yang melanggar ajaran agama Islam. Bagaimana contohnya yang telah disebutkan tadi oleh rekan saya. Dan juga yang ketiga, perilaku yang menghalang orang lain untuk menjalankan suatu ajaran agama Islam. Banyak orang lain yang mana ingin ketika melihat orang suatu melakukan suatu kebaikan, dia mencegah orang tersebut untuk melakukan hal tersebut. Bahkan Rasulullah SAW pun dilarang untuk dicegah oleh golongan jahiliyah, baik itu diludahi dan lain sebagainya. Yang terakhir, dari faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam ibadah kita secara psikologi, yaitu adanya teror dan juga kekerasan atas nama agama. Itulah yang disebabkan adanya tingkah laku yang menyimpang bagi seseorang. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, lebih kurang dan lebih lebih. Setelah dari apa yang kami katakan, maka dapat kami simpulkan konversi agama yaitu pertumbuhan atau perkembangan spiritual yang mengandung keberagaman. Yang cukup berarti